Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada via Zoom kali ini untuk melakukan presentasi video. Dan serta serangkaian salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman keterang benderang saat ini. Yang terhormat dosen pengampu Bu Nitawati MPD, PhD, dan Pak Singgi Ginanjar MPD dan Bu Fadila Yunistisa SPD. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator Randi Aspebrian dan teman saya Mulyani, Tiana Vitasari dan Rahmi Dwi Mesyara. Pada kali ini yaitu adalah presentasi video tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang akan disampaikan oleh pemateri satu teman saya yang mana Rahmi Dwi Mesyara. Kepada Rahmi Dwi Mesyara disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan. Dengan kata lain, membuat suasana kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya di samping dicapainya hasil yang menguntungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa keselamatan kerja merupakan upaya keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, pesawat, mesin, bahan, serta proses pengolahan dan lingkungan kerja maupun tata kerja dalam melakukan pekerjaan dan proses produksi. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya dan pemikiran guna menjamin utuh dan sempurnanya jasmani dan rohani bagi tenaga kerja. Yang kedua, pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah upaya dalam menciptakan kondisi kesehatan secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan kesehatan yang setingginya bagi para pekerja. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pencegahan maupun pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan dari pekerjaan maupun lingkungan kerja serta penyakit umum. Yang materi yang kedua yaitu penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Secara umum, penyebab timbulnya kecelakaan kerja ada 3, yaitu manusia, lingkungan, dan peralatan. Dari faktor manusia bisa berupa umur, jenis kelamin, masa kerja, penggunaan alat pelindung, tingkat pendidikan, perilaku, pelatihan, dan peraturan. Faktor lingkungan dapat berupa tingkat kebisingan, suhu udara, penerangan. Faktor peralatan dapat berupa kondisi peralatan atau mesin dan tata letak peralatan. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena beberapa penyebab antara lain yaitu yang pertama, penyebab dasar. Penyebab dasar terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penyebab dasar karena faktor manusia. Penyebab dasar karena faktor manusia meliputi kurangnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan fisik tidak cukup, kemampuan mental tidak cukup, stres fisik dan stres mental. Yang kedua, penyebab dasar karena faktor pekerjaan. Penyebab dasar karena faktor pekerjaan meliputi salah penggunaan, kepemimpinan dan pengawasan tidak baik, mesin tidak baik, peralatan tidak baik dan tidak cukup, peralatan perkataan tidak baik. Yang kedua yaitu penyebab langsung. Timbulnya kecelakaan kerja ditimbulkan karena ada penyebabnya, yaitu yang pertama, tindakan yang tidak standar. Tindakan yang tidak standar adalah tindakan yang menyimpang dari prosedur yang semestinya. Yang kedua yaitu kondisi yang tidak standar. Kondisi yang tidak standar adalah kondisi yang tidak aman secara fisik maupun mekanik yang mendukung terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, berdasarkan sumber bahaya. Sumber bahaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor biologis, misalnya seperti virus, bakteri, dan jamur. Kedua, faktor psikologis, misalnya stres. Yang ketiga itu faktor fisik, misalnya kebisingan, penerangan, temperatur, dan peralatan kerja. Mungkin segini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramidi Masara.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Novitasari. Kepada Mutia Novitasari disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip pencegahan kecelakaan kerja. Prinsip pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja ada serangkaian solusi yang diprioritaskan dari yang paling efektif, yaitu pekerjaan yang jangan atau harus dihindari. Terdapat beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip menghindari risiko. Menghindari risiko berarti mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan informasi ada untuk tidak melanjutkan aktivitas atau mungkin menghasilkan risiko. Misalnya, jika pekerjaan yang dilakukan harus menggunakan tenaga yang akan digunakan. Apabila kondisi tenaga tersebut kurang baik, maka digunakan digunakan. Apabila kondisi tangga tersebut kurang baik, maka keputusan terbaik adalah tidak menggunakan tangga yang ada sehingga risiko terjatuh mungkin dapat dihindari. Yang kedua, yaitu mengulangi risiko pada sumbernya. Menanggulangi risiko pada lebih baik daripada melalui tindakan seperti peringatan. Misalnya, terdapat lantai licin akibat adanya genangan air hujan. Akan lebih baik untuk menghilangkan genangan air tersebut dengan mengelap atau mengepel ataupun mengganti daripada memasang tanda peringatan. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, menyesuaikan pekerjaan individu. Individu bekerja dalam posisi yang normal, mengurangi beban, menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Menyesuaikan pekerjaan dengan individu dapat dilakukan dengan mengubah desain tempat kerja dan mengubah metode kerja serta konsultasi dengan individu yang melakukan pekerjaan terhadap apa yang mereka butuhkan. Yang kelima, beradaptasi dengan kemajuan. Semakin hari, semakin banyak penemuan teknologi dan solusi baru yang membantu kehidupan manusia. Kemajuan teknologi membawa pada titik di mana segala kegiatan pekerjaan akan lebih mudah dilakukan dan meningkatkan keselamatan dan metode kerja. Yang keenam, mengembangkan kebijakan pekerjaan secara menyeluruh. Pencegahan kecelakaan akibat kerja bukan tugas dari manajemen organisasi dan juga bukan hanya tugas pekerja, tetapi semua pihak yang ada di dalam organisasi. Yang ketujuh, memberikan instruksi yang tepat pada karyawan. Buatlah instruksi yang jelas dan pastikan semua instruksi, baik yang tertulis maupun lisan, dipahami oleh semua anggota. Komunikasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan untuk melindungi semua orang. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mulyani. Kepada Mulyani disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang tanggung jawab dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah pemilik usaha atau direktur. Secara keseluruhan, pemilik usaha atau direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan semua orang yang masuk ke dalam area perusahaan. Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Direktur melaksanakan secara umum terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja yang dibantu oleh pengawas dan ahli keselamatan kerja yang telah ditunjuk melalui surat keputusan penunjukan atau SKP. Yang kedua adalah pengurus atau manajemen. Pengurus atau manajemen perusahaan adalah orang yang diserahi tugas untuk mengelola jalannya usaha, memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik modal atau usaha, termasuk mengupayakan keselamatan hasil perusahaan, baik itu manusia dan properti. Yang ketiga adalah ahli kesehatan dan keselamatan kerja atau safety office. Safety office berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab membantu pengurus dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi secara teknis safety office membantu pengurus dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di perusahaan, mengidentifikasi regulasi dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dipenuhi dan memberikan saran-saran perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah karyawan atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan objek dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang ketiga, kepatuhan pada pengurus atau dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.
Dan yang terakhir, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana saat kesehatan dan keselamatan kerja, serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan digunakan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Moyani. Selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri tentang pengamanan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana adanya alat-alat pelindungan badan. Pertama, pakaian kerja. Pemilihan dan pemakaian pakaian kerja dilakukan berdasarkan ketentuan berikut. Yang pertama, pemakaian pakaian mempertimbangkan bahaya yang mungkin dialami. Yang kedua, pakaian longgar, sobek, dasi, dan arloji tidak boleh dipakai di dekat bagian mesin. Yang ketiga, jika kegiatan produksi berhubungan dengan bahaya peledakan atau kebakaran, maka harus memakai pakaian yang terbuat dari seluloid. Yang keempat, yaitu baju lengan pendek lebih baik daripada baju lengan panjang. Yang kelima, benda tajam atau runcing tidak boleh dibawa dalam kantong. Yang keenam, tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan debu tidak boleh memakai pakaian berkantong atau mempunyai lipatan. Yang kedua, tentang alat-alat yaitu sepatu yang nyaman. Yang ketiga, buku petunjuk penggunaan alat. Yang keempat, rambu-rambu dan isyarat bahaya. Yang kelima, himbauan-himbauan. 6, petugas keamanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tentang materi kali ini, ya langsung saja ke kesimpulan. Yang mana adanya kesimpulan tentang ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat, aman, baik itu bagi pekerja ataupun perusahaan dan lingkungan tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani maupun rohani tenaga kerja. Secara umum, penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada 3, yaitu akibat manusia, peralatan, dan lingkungan. Mungkin itu saja dari kesimpulannya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.